Nah, oke. Sudah dalam posisi oke. Ya, eh, pada eh, pada bab 5 hari ini kita akan membahas tentang ruang hasil kali dalam, ya, ruang hasil kali dalam, yaitu suatu ruang vektor yang disertai atau ditambahkan sebuah operasi yang disebut dengan hasil kali dalam. Bab 5 ini ada 3 bagian yang akan dibahas, yaitu tentang definisi, kemudian ruang ruang hasil kali dalam sifatnya, kemudian panjang, sudut, dan juga sifat ortogonal, ya, yaitu sifat tegak lurus dari dua vektor dalam ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam, atau lebih khususnya nanti adalah hasil kali dalamnya sendiri, atau operasinya. Operasi hasil kali dalam ini pada intinya adalah memperluas atau memperumum konsep tentang dot product atau hasil kali titik. Kalau Anda lihat di vektor dimensi 2 dan dimensi 3 sebelumnya, itu ada operasi hasil kali titik. Nah, hasil kali dalam itu adalah perumuman, perumuman. Jadi ada bentuk-bentuk lain gitu ya, yang dari hasil kali titik. Hasil kali titik nanti kita sebut sebagai hasil kali dalam yang standar. Ya, ini adalah definisi dari hasil kali dalam, yaitu kita mempunyai suatu ruang vektor real, jadi ada ruang vektor real yang kita punyai. Nah, ruang vektor real ini jadi ada ruang vektor real yang kita punyai, kemudian ada suatu operasi, ya, operasi atau suatu fungsi yang nantinya mengkaitkan dua buah vektor, dan fungsi tersebut memenuhi sifat 1, 2, 3, 4. Kalau fungsi tersebut dipenuhi, maka fungsinya itu disebut dengan hasil kali dalam. Jadi hasil kali dalam itu suatu fungsi yang memenuhi 4 buah sifat. Ya, sifat simetri, aditif, homogen, dan sifat positif. Apa itu simetri? Simetri berarti kalau dikalikan atau dioperasikan, kemudian posisinya ditukar, itu nilainya sama, gitu ya. Sedangkan kalau dia mempunyai penyembelahan dua buah vektor, dioperasikan dengan vektor lain, maka dia bisa dikeluarkan atau difaktorkan, ya, seperti dikeluarkan gitu ya. U kali U, operasi hasil kali dalam U dengan W tambah dengan hasil kali dalam V dengan W. Sifat homogen adalah konstantanya bisa ditarik keluar, ya, konstanta bisa ditarik keluar jika konstantanya ada pada satu vektor, ya. Kalau ada dua vektor berarti dia ditarik keluarnya dua kali dan di luarnya dikalikan. Sedangkan sifat positif ini artinya adalah kalau suatu vektor dilakukan hasil kali dalam dengan vektor itu sendiri, maka nilainya selalu positif atau nol. Sedangkan nol itu terjadi saat vektornya itu adalah vektor nol, zero vektor, ya, vektor nol. Kemudian suatu ruang hasil kali dalam, suatu ruang vektor
dengan suatu hasil kali dalam, maka disebut dengan ruang hasil kali dalam. Jadi vektor ditambah dengan hasil kali dalam nanti, hasil kali dalam. Jadi bisa kita sebut misalkan suatu ruang vektor dengan suatu ruang hasil kali dalam, nanti itu disebut dengan ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam. Nah, kita sekarang memperlihatkan atau menegaskan hubungan antara hasil kali dalam dengan hasil kali titik atau dot product. Jadi dot product yang kita kenal sebelumnya itu adalah hasil kali dalam yang standar. Jadi dot product itu standar. Tapi kalau ada operasi lain nanti selain dari dot product ya itu berarti tidak standar. Nah, bentuk jadi apapun nanti operasi hasil kali dalam dia mempunyai simbol baru, simbolnya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Jadi simbol ini kalau dia berbentuk standar, simbolnya adalah itu berarti adalah U didot dengan V. Gitu. Ya, jadi hasil kali dalam kalau bentuknya standar, bentuknya kayak gini. Bentuk standar itu yang seperti apa? Kalau kita punya U, U-nya U1, U2, kemudian ada V, yaitu V1, V2, maka U.V seperti yang Anda kenal di vektor, yaitu U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Itu namanya operasi dot atau operasi kali titik, dan ini sekarang menjadi bentuk standar. Berarti ada bentuk yang lain. Nah, jadi kalau ini bentuk standar artinya sama dengan kita sebenarnya menulis U, V, ya, hasil kali dalam U, V. Berarti ada yang lain? Ada. Ya, misalkan kita sudah nanti kita akan melihat nanti U, V nanti bentuknya misalkan 2 U1 V1 tambah dengan U2 V2 gitu. Asalkan dia memenuhi sifat 1 2 3 4, maka dia bentuk operasi yang seperti ini dapat dikatakan nanti operasi hasil kali dalam ya, karena dia memenuhi sifat. Baik, sekarang kita lihat latihan. Jadi ada jadi perhatikan dengan operasi hasil kali dalamnya didefinisikan seperti apa. Contoh ya U, V hasil kali dalamnya baku ya atau standar di R2. Standar tadi seperti yang kita sebutkan ya. Sehingga kalau kita mencari A yaitu U, V, U, V berarti kita mengalihkan komponen pertama sesama komponen pertama, kemudian komponen kedua sesama komponen kedua, kemudian dijumlahkan. Jadi kita dapatkan 2 kali 3 ditambah dengan min 5 dikali dengan 4. Jadi kita punya 6 min 20 atau kita peroleh min 14. Kemudian yang ketiga, yang B adalah mencari hasil kali dalam U dengan min 3 yaitu KV. Nah, kita pakai sifat tadi, sifat homogen tadi, yaitu K-nya bisa ditarik keluar. Jadi K ditarik keluar, kita dapatkan U, V, kita peroleh ini K-nya adalah min 3, sedangkan U, V tadi sudah kita hitung di A, hasilnya adalah min 14. Jadi kita peroleh hasilnya 42.
Oke, kita coba dengan cara kedua. Cara kedua artinya ngitung langsung, tidak pakai sifat K-nya ditarik keluar. Hasilnya sama tidak? Ya, kita coba konfirmasi, yaitu U, KV, berarti kita akan dapatkan nanti U-nya adalah 2, min 5, min 5, min 3, nanti dikali dengan V-nya adalah 3,4. Nah, kalau cara langsung ini artinya kita kalikan dulu ya. Kita dapatkan nanti 2, min 5, 2, min 5, kemudian koma, nanti adalah min 9, min 12. Dan kita peroleh nanti perkaliannya min 36, min 36 tambah dengan 60. So, kita peroleh hasilnya adalah min 36, min 18 ya. Min 18, min 18 tambah dengan 60 berarti sama dengan nilainya 42. Nah, ini kan sama kan ya? Ya, yang atas ini pakai sifat, K-nya tarik keluar, kalau yang ini dikalikan dulu cara biasa, kemudian nanti dapatkan nilainya ternyata sama. Kalau yang C, ya C tinggal Anda coba buktikan ya. C berarti hitung dulu ruas kiri. Ruas kiri berarti U-nya 2, min 5, kemudian koma, V-nya adalah 3,4 ditambah dengan 1 min 6. Ini kemudian kita dapatkan ruas kirinya hasilnya nanti 2, min 5, kemudian koma, kalau ditambah ini berarti kita peroleh 4, min 2. Kemudian kita kalikan atau hasil kali dalamnya, kita dapatkan 8 tambah 10. Jadi kita dapatkan nilainya 18. Ini ruas kiri. Nah, kita harus perlihatkan ruas kanan. Ruas kanan yaitu U, V ya. U, V nilainya berapa nanti. Kemudian U, W, U, W nilainya berapa. Nanti kita jumlahkan dan penjumlahannya nanti harus sama dengan 18. Ini berarti kalau kita peroleh hasilnya sama, berarti kita berhasil menunjukkan bahwa mereka itu sama dengan gitu ya. Artinya sifatnya dipenuhi. Nah, ini adalah contoh yang tidak standar sekarang. Jadi ada angka 4 dan angka 5 di depannya U1 V1, U2 V2. Yang standar itu kan harusnya U1 V1, U2 V2. Ini berarti tidak standar. Tapi ini bisa kita buktikan dia hasil kali dalam nanti. Jadi kita akan tunjukkan dia nanti akan memenuhi 1, juga memenuhi 2, I2, juga memenuhi I3, dan juga memenuhi I4. Nah, saya perlihatkan untuk yang I1 ya. Apa arti cara menunjukkannya seperti apa? Ini menunjukkan simetri, yaitu U, V, U, V berarti adalah 4 U1, V1 tambah dengan 5 U2, V2. Nah, kemudian ini kan bisa ditukar tempat ya. U1 V1 itu kan perkalian bilangan ya. Dan ia bisa ditukar. Jadi akan menjadi 4 V1 U1 tambah dengan 5 V2 V2 U2. Nah, kalau seperti ini kan berarti ini VU-nya posisinya saling bertukar. Jadi kita dapatkan nanti ini adalah
hasil kali dalam antara V dengan U. Ya, nah ini berikutnya Anda buktikan untuk I2, I3, dan I4. Dan harusnya tidak ada masalah ya, semua terbukti ya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi U, V yang didefinisikan di atas, U, V yang sudah didefinisikan di atas adalah ruang adalah hasil kali dalam ya, hasil kali dalam. Yang ditanyakan hasil kali dalam ya, bukan ruang hasil ke dalam. Nah, kalau untuk hasil kali dalam berarti kita membuktikan fungsi kita ini itu memenuhi 1, 2, 3, dan 4. Ya, tidak bisa hanya satu saja, tapi memenuhi 2, 3. Kemudian ada beberapa sifat-sifat dari hasil kali dalam, sifat pengali dengan nol, jadi ada sifat ini, sifat pengali dengan nol, ini vektor nol, kalau yang ini bilangan nol ya, karena hasil dari ruang hasil dari operasi hasil kali dalam itu nilainya nilai bilangan real. Ya, ini contohnya 0 dengan V dengan 0 dioperasikan, hasil kali dalam hasilnya 0. Ini ini aditif tapi dari arah kanan, ini homogen dari arah kanan, kemudian ini adalah minus ya dari arah kiri dan kanan. Ya, kalau ini mudah ya, tinggal ditunjukkan nanti bahwa apapun bentuk V yang kita punya, kalau dikali dengan vektor 0, ini dikali dengan vektor 0, V1, V1, P2, ya kita dapatkan nanti hasilnya adalah contohnya contoh 52. Contoh 52 tadi pakai 4 ya. Berarti ini adalah 4, 4 dikali dengan 0 ya, U1 dikali dengan V1 tambah dengan 5 ya, karena ada angka 5, kemudian dikali dengan 0, dikali dengan V2. Nah, itu artinya kan nilainya akan sama dengan 0. Ya, jadi asalkan kita konsisten dengan fungsi dari hasil kali dalam, ya kita bisa menghitung dengan apa rumus-rumus yang ada. Nah, kita akan masuk pada definisi fungsi yang nantinya definisi fungsi yang disebut dengan hasil kali dalam yang kemudian digunakan untuk menghitung panjang. Ini panjang. Kalau kita kenal di SMA sebelumnya, panjang dari sebuah vektor ini dipakai tanda kurung tegas 2, itu rumusnya adalah akar dari U dengan sorry ini V ya, V jadi akar dari U dengan dengan U. Jadi ini berdasarkan pengetahuan dari apa dari SMA ya atau dari sekolah sebelumnya. Nah, untuk sekarang karena kita sudah tahu bahwa dot produk ini nanti bisa diperumum, ada bentuk umumnya, maka kita akan definisikan panjang sekarang sebagai nilai ini.
Ya, jadi apapun nanti U-nya, dia nanti akan dilakukan proses hasil kali dalam. Ini tidak harus lagi titik ya, tapi lebih umum nanti adalah hasil kali dalam, kemudian dia dipangkatkan setengah. Nah, di buku-buku panjang dari vektor itu sering juga disebut dengan uh, ya kalau dari terjemahan bahasa Inggrisnya adalah length, length ya, length. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris sendiri ada istilah lagi namanya norm. Norm ini sama artinya dengan panjang, gitu. Panjang dari sudut. Sedangkan notasi simbol panjang itu tadi pakai tanda kurung tegas dua seperti ini. Ya, itu ini adalah rumus panjang dari vektor. Nah, sedangkan untuk sudut sama juga konsepnya dengan yang Anda sudah kenal dari SMA atau tingkatan sebelumnya, yaitu rumus dari sudut yang diapit oleh dua buah vektor U dan V. Maka kita punya rumusnya nanti adalah sudut, kita peroleh nanti cos dari sudut ditambah dengan U, kan, hasil kali dalam U dengan V dibagi dengan panjang U dikali dengan panjang V. Ya. Jadi eh, panjang U dikali dengan panjang V. Ini cosnya ya, cos, sorry, ini lagi-lagi salah. Ini adalah simbolnya theta, ya, bukan pi. Ini kemudian theta. Oke, ini sama ya. Ini adalah tanda sama dengan. Nah, nanti kalau sudah dapatkan nilai ini, kemudian dicari arc plus cosinusnya, maka itu adalah nilai theta. Ini adalah nilai theta. Nilai theta itu adalah cos inverse dari panjang apa hasil kali dalam U dengan P ya dibagi dengan nanti panjang panjang U dikali dengan panjang P. Ya, itu sudut ya. Oke. Baik, sekarang kita akan lihat eh, suatu ruang hasil kali dalam, artinya adalah suatu ruang vektor real ditambah dengan sebuah hasil kali dalam. Eh, Jika hasil kali dalamnya nol, maka otomatis kita sebut eh, dia adalah ortogonal. Jadi kalau kita mendapatkan suatu keadaan determinan U dan determinan V tidak nol, ya maka kita akan dapatkan nanti U dan V ini U U dan V U dan V itu tidak U dan V adalah saling ortogonal.
Jadi jika vektornya saling ortogonal dengan sudut 90 derajat, ya kita akan melihat ini saling ortogonal. Jadi syarat sudutnya adalah 90 derajat. Oke, sekarang kita lihat beberapa latihan. Ini latihan 54. Andaikan hasil kali dalamnya baku, tentukan panjang dan norm. Jadi diperkenalkan dua istilah sekaligus ya, yaitu panjang dan norm. Satu berarti kita cari panjang dari U panjangnya adalah tadi disebutkan akar dari U yaitu 4 2 min 1 nanti di dilakukan hasil kali dalam dengan 421. Nah, kalau ini kita lihat, berarti kita akan dapatkan nanti akar dari 4 kali 4 ya, 16. Tambah dengan 2 kali 2, berarti 4. Ditambah dengan 1 kali 1, berarti 21. Ya, sekarang kan untuk V, panjang dari V, berarti panjang dari V akar dari min 1 nilai akar dari hasil kali dalam min 1 min 1 3 min 1 3 2 di dengan min 1 min 1 3 2. Jadi dia hasil kali dalam dengan dirinya sendiri. Ini adalah 1 tambah 9 tambah 4. Berarti akar 14. Jadi jawaban yang dua nanti berkait dengan jawaban yang pertama, yaitu yang kedua. Yang kedua berarti sudutnya theta sama dengan arcus cosinus atau sin pangkat min 1 dari U dot V, U dot V atau bukan U dot V ya, ini lebih umum sekarang, U, V dibagi dengan besar dari U dikali dengan besar dari V. Ya, kalau kita gunakan rumus ini, kita akan dapatkan arcus cosinus dari U hasil kali dalam U dan V. Jadi kita akan punya nanti 4 dikali dengan min 1, kemudian ditambah dengan 2 kali 3, tambah dengan min 1 kali 2. Itu nomor 2 ya. Mungkin ya, cosinus. Nah, yang jadi masalah ini adalah 4, ini adalah 6, dan ini kedua ya, min 1 kali 3, min 1 kali 2, berarti kita peroleh 0. Ya, min 4, 6,
dan min 2. Berarti ini di atas 0, nggak peduli nanti di bawahnya berapapun, hasilnya nanti adalah 0. Nah, kita tahu arcus kosinus ini 0, hasilnya adalah 90 ya. Itu artinya dia saling kenal. Jawabannya yang C untuk mempertegas ya, yang 3 untuk mempertegas U dan ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke 55. Kita sekarang mempunyai vektor, vektornya berbentuk matriks. Kemudian hasil kali dalamnya dilakukan seperti ini ya. Ini definisi hasil kali dalamnya. Berarti diperoleh nanti bentuknya ya, satu ya, satu dalam posisi yang sama ya, komponen wise. Ini U2 dengan nanti sama dengan U4 sama dengan V4. Nah, sekarang eh, eh, pendekar dan didefinisikan hasil kelam sebagai berikut. Kemudian tentukan yang nomor A gitu ya. Nomor A berarti hasil kali dalam U dan V. Ya, Anda lihat mana yang menjadi komponen baris pertama kolom pertama. Ya, ini kan A11, ini A12, A21, A23. Nah, kalau kita lakukan pengaliannya berarti kan min satu kali dengan satu tambah dengan 0 kali dengan 2 tambah dengan 3 3 3 dikali dengan 3 tambah dengan 2 dikali dengan 4. Kita dapatkan min 1 tambah 9 tambah 4. Berarti sama dengan 12. Oke, sekarang kita lihat yang B. Norm U. Nah, norm U, norm Permisi, Pak. Itu 2 ya, kali 4 8. yang mana? Yang belakang 2 kali 4 8. Oh ya, makasih. 2 kali 4 berarti 16 ya. Kemudian sekarang norm dari U. Nah, norm dari U, karena norm dari U itu akar dari U di hasil kali dalam dengan dirinya sendiri gitu ya. Hasil kali dalam dengan dirinya sendiri berarti ini akar dari hasil kali dalam U dengan U. Jadi dianggap U-nya ini adalah vektor yang kedua, pertama sekaligus yang kedua ya. Nah, berarti kan min 1 dikali dengan min 1 sendiri gitu kan. Min 1 sendiri, kemudian 0 dikali dengan 0 sendiri gitu. Kemudian ditambah dengan 3 dikali dengan min 3. Dan yang keempat yaitu kita kalikan 2 dengan 2. Ini adalah GM. Panjang dari U. Nah, panjang dari U kalau kita hitung berarti 1 tambah 9 tambah 4. 1 tambah 9 tambah 4. Jadi akar. Jadi benar-benar dilihatin apa gitu ya. Bagaimana menghitung panjang, kemudian definisi definisi dari ruang hasil kali dalamnya apa gitu.
Nah, dengan cara yang sama Anda bisa menghitung V, ya, V, berarti kan V nanti eh, panjang dari V berarti sama dengan kita peroleh panjang dari V itu ini kali 1 berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat ya. Jadi panjangnya nanti adalah akar dari 1 tambah dengan berapa nih? 1 ditambah dengan 4 ya, 2 kali 2 tambah dengan 9, 3 kali 3 tambah dengan -1 ya. Ini 1 tambah 4 tambah 9 tambah dengan yang V, maaf. Ya, ini 16 ya. Kita peroleh nanti akar dari 20, 30. Ya, akar dari 30. Oke, kita sudah menghitung sehingga C lebih mudah ya. U dot V, U dot V-nya, sorry, bukan U dot V ya. U, V-nya tadi sudah kita cari, hasilnya 16 dibagi dengan panjang dari U juga sudah ada di bilangan B, yaitu akar dari 14, nanti dikali dengan panjang dari V. Panjang dari V yaitu 30. Jadi itu jawaban, ya nanti bisa Anda sederhanakan gitu ya. Anda sederhanakan. Ya, jadi ini hasil dari latihan 5.5. Kita lanjutkan latihan 5.5. Ada sebuah vektor yang berbentuk matriks dan yang ditanya adalah dari matriks yang di bawah eh, eh, hasil kali dalam yang nanti mengakibatkan mereka ortogonal itu matriksnya apa saja gitu ya. Jadi diketahui A, kemudian mau dicari apakah A dan B itu yang sama dengan 0 ya, masih dicari, atau A, C yang juga nanti akan 0. Untuk yang nomor 2 ini eh, panjang dari AB eh, yang nomor 2 itu panjang ada dua vektor B dan C, kita hitung A dan B-nya, kita kalikan, nanti hasil kalinya adalah berarti 2 kali 1 ya, 2, saya langsung tulis 2, tambah dengan 1, tambah dengan 1, tambah dengan -1 kali 0, berarti 0, ditambah dengan 3 kali -1, berarti -3. Ini kita peroleh hasilnya 0. Nah, kemudian A dengan C, apakah juga ortogonal gitu ya. A dengan C berarti 4 ditambah 1 dikurang 5 ditambah 6. Jadi kita peroleh 6 dan ini akan lebih dari 0 ya, akan lebih dari 0. Kalau tidak dibanding 0.
Artinya dia nanti jadi A ortogonal dengan B ya, ortogonal dengan B atau AB ortogonal. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga, kalau tadi kita mencari yang nomor 2, kita sekarang cari yang nomor 3. Kita mempunyai hasil kali dalam juga standar atau baku. Sesudah itu berapa nilai M agar mereka saling ortogonal. U dan V ini ortogonal. Jadi kita akan punya nanti ada vektor M1, kemudian koma M B M MB M5 M5 6, kemudian simbol M5 6, dan kita harus ya, atau dan ini berarti harus sama dengan 0 karena mereka sudah diketahui ortogonal. Nah, kemudian kita kalikan ya, karena hasil kali dalam baku yang standar, berarti M kali M ya, berarti M kuadrat ditambah dengan 5M, tambah dengan 6, sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan, dan kalau kita keluarkan, ini berarti M tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh M-nya adalah min 2, min 3. Nah, itu latihan 5.5 yang ketiga. Nah, setelah latihan 5.5 ini, kita akan ada satu konsep lagi ya sebenarnya, konsep yang disebut dengan jarak. Ya, saya tuliskan saja di sini ya. Jadi ada konsep yang disebut dengan jarak antara dua buah vektor. Jadi di slide kebetulan tidak ada, cuma kita ketahui tentang jarak antara dua buah vektor. Jadi kalau kita tulis yaitu jarak antara vektor U dengan V adalah jarak itu disimbolkan dengan D. D itu adalah distance antara U dan V. Nah, ternyata menghitungnya adalah kita menghitung norm dari U dikurang dengan V. Jadi ini jarak antara vektor U dengan vektor V. Yaitu dicari dulu selisihnya, kemudian baru dicari normnya. Jadi misalnya saya punya U isinya 2, 1, 1. Kemudian V isinya min 1, 1, 2 gitu ya. Yang mau dicari adalah jarak antara U dan V. Nah, berarti kita kurangkan dulu U dengan V, kita kurangkan, kita dapatkan 2 kurang min 1 berarti 3, 1 kurang 1 berarti 0, kemudian 1 kurang 2 berarti nah, jadi kita punya selisih antara U dan V. Kemudian jarak antara U dan V berarti kita cari norm ini berarti ya. Normnya
yaitu eh, kita cari akar dari eh, normnya berarti dot produk ya, karena dia kan di kita ya ini kita harus definisikan ya, hasil kali dalamnya adalah standar. Kita andaikan itu, maka kita eh, kalikan dengan lakukan hasil kali dalam dengan dirinya sendiri, berarti kita akan punya nanti 3 kuadrat berarti 9 ditambah dengan 0 kuadrat berarti 0 tambah dengan min 1 dikali dengan min 1. Ya, kita dapatkan nanti berarti jaraknya adalah akar 10. Oke, itu adalah eh, yang berkaitan dengan materi dari bab 5. Jadi cukup singkat ya materinya. Tapi walaupun singkat, ini ternyata dilakukan eh, untuk 1 kali tugas juga. Jadi ada nanti ada 12 pertanyaan yang harus Anda jawab untuk tugas 5. Nah, ada sisa waktu ini kita akan manfaatkan untuk pelatihan untuk melihat apa sih soal yang berkaitan dengan ruang hasil kali dalam ini. Saya buka dulu Padlet. Anda silahkan masuk ke Padlet. Bentar ya, saya sedang mau menghubung eh, mau berusaha menghubungkan diri dengan Padlet. Masih sukaran sedikit. Oke, bentar. Ya, Alin KPA. Alin KPA, kita masuk pada pertemuan 11 dan saya akan ubah privasi mungkin, menata privasinya. Oh, sudah dapat menulis. Oh, bisa mengedit ya, mengedit. Tapi menulis saja lah ya, dapat menulis. Oke, ya, silakan untuk soalnya adalah soal ambil ini. Ayo, sudah kelihatan tampilan Padlet ya. Nah, itu soal set satu ya. Soal set satu.
soal set satu, kemudian saya akan mengambil yang set 2-nya. Nah, ini adalah Padlet. Ya, silahkan untuk mengerjakan soal. Kalau untuk set satu menunjukkan itu cukup ini ya, cukup panjang proses menunjukkan. Ayo, silakan dikerjakan yang set satu dan set 2. Mungkin kalau set satunya agak sulit untuk Anda melakukan proses pembuktian apa gitu ya. Tapi sebenarnya eh, tinggal menulis apa ya, membiasakan untuk menuliskan operasinya saja sih untuk yang pembuktian bahwa, untuk menunjukkan bahwa dia hasil kali dalam atau dia adalah bukan hasil kali dalam. Nanti akan kalau Anda belum melakukannya nanti akan saya perlihatkan bagaimana melakukannya. Nah, untuk yang set 2 ini menghitung menurut saya ya, menghitung. Silahkan Anda uh, lakukan untuk set 2. Ada soal dari nomor 17 sampai dengan nomor 26. Silakan dikerjakan sambil juga nanti persiapan untuk melakukan tugas 5.
Ya, halo, silakan gimana? Ada sedikit Permisi Pak, ya? Pak bisa minta tolong untuk diperlihatkan cara pengerjaan set satu nggak Pak? Agak bingung gitu Pak untuk pembuktiannya. Oh ya, yang set satu ya. Saya coba catat dulu karena saya mau pindah ini ke PPT ya, karena di sini agak sulit untuk menulis. Saya ambil misalnya set satu yang nomor satu ya, nomor satu. Set satu nomor satu itu U, V sama dengan 3U1 V1 tambah dengan U2 V2 ya. Oke, saya sembari Anda mengerjakan sih sebenarnya boleh saja, tidak ada masalah. Saya akan pindah ke PPT dan saya sediakan dulu beberapa tempat, beberapa halaman untuk PPT. Oke, sekarang saya akan share yang untuk PPT. Nah, jadi kalau yang set satu, eh, set satu itu nomor satu ya, nomor satu set satu, yaitu tunjukkan bahwa U, V yang definisinya adalah 3U1 V1 tambah dengan U2 V2 itu adalah adalah hasil kali dalam. Hasil kali, nah, ini hasil kali dalam, tunjukkan gitu kan. Nah, tunjukkannya kan pakai yang tadi, sifat yang 4 tadi, I1, tunjukkan dia simetri gitu ya, UV berarti sama dengan 3U1 V1 tambah dengan U2 V2, ini kan berarti bisa ditukar posisinya 3V1 U1 tambah dengan V2 U2 gitu. Artinya sekarang posisi V ada di depan, posisi U ada di belakang. Jadi kita akan punya nanti ini adalah V, U. Nah, itu kan berarti simetri. Berarti kan terpenuhi yang pertama. Yang kedua yaitu sifat penyembelahan gitu ya. Penyembelahan V tambah dengan W. Nah, harus sama dengan apa? Harus sama dengan U, W tambah dengan V, W. Ya, tunjukkan kiri dan kanan. Kirinya berarti apa ini? Kirinya berarti kita akan punya nanti U tambah V itu kan berarti U1 tambah V1 gitu ya. U1 tambah V1, U2 tambah V2 setelah dijumlah loh ya. Nah, ini koma nanti dikali dengan W itu adalah W1, W2 kan. Nah, kalau kita kalikan ya, ini berarti sama di sini. Kalau kita kalikan ini kan menjadi 3 U1 tambah V1 dikali dengan W1 ya. Karena ini komponen pertama dan ini komponen pertama. Operasinya adalah 3 kali komponen pertama kali komponen pertama tambah dengan U2 tambah dengan V2 dikali dengan W2. Nah, ini kalau diurai, ini kan menjadi 3U1 W1 tambah dengan 3 V1 W1 tambah dengan U2 V2 tambah dengan eh, eh, U2 W2 tambah dengan V2 W2. Nah, ini kalau diatur-atur kan dia menjadi 3U1 W1 tambah dengan U2 W2 kemudian ditambah dengan 3 V1 W1 tambah dengan
V2, W2. Ya, ini kan berarti sama dengan eh, U, W kan? Nah, ini sama dengan V, W. Jadi kita sudah menunjukkan yang nomor 2 itu sudah terpenuhi. Nomor I3 untuk menunjukkan terpenuhinya berarti kita lihat K, U, O, W, V berarti sama dengan K dikali dengan U1, U2, nanti V1, V2. Nah, berarti nanti kita dapatkan ini kalikan ke dalam KU1, KU2 ini adalah V1, V2. Oke, kita kalikan sekarang ini akan menjadi 3 kali KU1 V1 tambah dengan KU2 V2. K-nya bisa tarik keluar sehingga kita dapatkan 3 U1 V1 tambah dengan U2 V2. Artinya kita peroleh nanti K U V. Nah, berarti yang sifat yang simetri, sifat yang homogen juga terpenuhi. Sudah 3 kan? 1, 2, 3. Tinggal sifat yang keempat. Sifat yang keempat berarti besar U dengan U sendiri, cari U, kita akan tunjukkan dia selalu positif atau nol, yaitu apa? 3 karena U-nya dengan U dioperasikan berarti 3U1 dikali dengan U1 tambah dengan U2 dikali dengan U2. Artinya kita punya 3U1 kuadrat tambah dengan U2 kuadrat. Nah, ini kan bilangan positif semua kan? Karena ada kuadrat, bilangnya selalu pasti positif atau nol. Jadi ini selalu nilainya positif atau nol. Dan kalau kita punya vektor 0 dioperasikan dengan vektor 0, kita akan dapatkan nanti 3 kali 0 kuadrat tambah dengan 0 kuadrat. Artinya, nah, itu berarti kita sudah membuktikan I1, I2, ya soal set 1 nomor 1. Ya, itu cara membuktikannya ya. Oke, saya kembali ke Padlet ya. Ya, sudah ada yang mengerjakan, kebanyakan pasti mengerjakan yang set 2 ya.
Oke, set 2, Nunung membuat menghitung nomor 22, yaitu eh, ruang hasil kali dalamnya adalah dot product atau standar berarti ya. Lakukan berarti dapat 2, panjang dapat akar 5, panjang P, sebentar. Ini saya sedang habis. Ya, eh, panjang U, panjang V, kemudian jarak ya, jarak U dan V. Oke, seperti yang tadi kita minta. Ya, oke. Sedangkan nomor 22 oleh Sylvia eh, ya sama ya, seperti Nunung tadi. Kemudian eh, Michael, 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 sorry. Mikael itu eh, eh, pakai operasinya operasi standar juga ya, yang 22. Oke, sama kayak Nunung dan Sylvia tadi. Christopher nomor 19. Ya, operasinya kali 3 didapatkan hasilnya 15 jarak. Oke, ya, ya. Hmm, eh, eh, Mikael, yang nomor 19 ini jarak Anda mungkin belum. Oh iya Pak, itu saya Pak. Iya Pak, kayaknya salah Pak. Saya upload Ya, yang baru. oke, bisa. Ya, silahkan di take down ya. Eh, kemudian siapa di bawah? Angelin, Priscilia, nomor 18. Ini standar juga ya Angelin ya? Iya, Pak, standar. Standar 16, akar 2, panjang juga. eh, Ya, penulisan di dalam tanda akarnya mungkin perlu diperbaiki, Angelin. Berarti ini ada tanda kurung segitiganya untuk di bawah akarnya ini, sama seperti di atas yang dikasih akar gitu ya. Jadi ini ada tanda kurung segitiganya, tanda koma di sini. Oke, ini dikurangkan, Anda cari ini juga ya, diperbaiki tanda cara penulisan Anda untuk 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 di bawah akar itu ada tanda segitiga sama seperti yang di atas ini. Dia itu ruang hasil keli dalam dengan dirinya sendiri diakarkan. Oke, itu dilakukan oleh Angelina, hasilnya betul. Rico 17 juga bentuknya standar ya, standar. Hasil kali dalamnya adalah hasil kali dalam standar. Oke. Eh, Jadi diperoleh eh, 5 dan 13. Oke. Dan akar dari 260 ya. Kemudian si sudah tadi Nunung Angelin sudah.
Michael sudah, Christopher tadi ya, tadi ya dikurangkan. Oke. Kemudian Sylvia mengerjakan juga yang 25, pakai yang masih yang standar tapi untuk dimensi 4. Ya. Arik mengerjakan yang nomor 21. 21 juga operasinya operasi standar dan sampai didapatkan jarak ya. Akar 1, akar 266, akar 97 dan minus 30 berapa itu? 24 ya. Minus 34, Pak. Minus 34. Oke. Ya, saya justru sarankan Anda mencoba yang set 1, kemudian untuk set 2 itu mencoba justru yang operasinya tidak standar seperti ini. Karena di ujian nanti atau di tugas mungkin nanti yang lebih banyak justru operasi yang tidak standar ini yang dipakai. Oke, saya akan perlihatkan sekarang untuk yang bukan hasil kali dalam ya, hasil kali dalam. Kalau tadi kan saya memperlihatkan yang hasil kali dalam, saya akan ambil set 1 nomor 9. Set 1 nomor 9, saya tulis dulu, set 1 nomor 9 itu adalah UV. Nah, set 1 nomor 9 ini sangat kelihatan tidak standarnya kan, yaitu U1, U itu kan ada isinya U1, U2. V itu isinya V1, V2, tapi operasinya hanya berbentuk U1, V1 saja. Jadi seakan-akan U2 dan V2 ini tidak berperan gitu ya. Jadi operasi ini kelihatan sangat-sangat tidak standar. Nah, itu nanti kalau operasi seperti ini kita akan perlihatkan dia ternyata bukan uang hasil kali dalam. Sorry, bukan hasil kali dalam ya. Nah, kalau bukan hasil kali dalam, berarti di bagian apa dia nanti yang tidak terpenuhi? Nah, itulah yang kita tulis. Kita coba lakukan. Berarti kita akan lihat sekarang. Ya, ini ya. Jadi di soal set 1 nomor 9 itu, jadi set 1 set 1 oke. Set 1 set 1 nomor 9, di mana fungsinya berbentuk U, V, itu isinya U1, U2, U1, V1, U1, V1. Itu definisinya. Nah, coba kita tinjau yang I1, apakah terpenuhi atau tidak. Kita coba lihat. U, V dari definisi operasinya adalah U1, V1. Nah, ini kalau ditukar kan bisa ya, V1, U1. Nah, itu ternyata V1, U. Nah, itu kan berarti oke aja, enggak ada masalah dia. Berarti dia itu tidak melanggar yang nomor 1, yang I1. Yang I2 dia melanggar tidak? Kita coba lihat. Yaitu U tambah V, W. Nah, ini kan berarti kita dapatkan nanti ada ini di depan komponen pertamanya adalah U1 tambah dengan V1, nanti komponen pertama di W nanti adalah W1. Nah, ini kalau kita ubah, kita pecah, ini kan menjadi U1
W1 tambah dengan V1 W1. Nah, ini kan sama dengan vektor U dengan W kan. Kemudian yang ini adalah vektor V dengan W. Berarti yang nomor 2 juga nggak masalah. I2 nggak masalah. Nah, demikian seterusnya. Kita periksa sampai ke empatnya. Pasti ada yang bermasalah. Karena kita diminta untuk membuktikan dia bukan ruang vektor. Bukan hasil kali dalam. Kalau yang ini apa? Gimana? Coba K, U, V. Nah, ini akan menjadi KU1 V1. Berarti ini K dalam kurung kali dengan U, V. Oh, berarti kan tidak masalah juga. I1, I2, I3. Nah, harapan kita tinggal pada I4 ya. Harusnya I4 nanti akan terjadi masalah. Kita coba di I4 itu kan kita harus kalikan dengan dirinya sendiri. Kita harus hasil kali dalam dengan dirinya sendiri. Hasil kali dalam dengan diri sendiri yaitu U1 kuadrat. 1 kuadrat. Kelihatannya tidak masalah juga gitu ya, yaitu dia nilai U1 kuadrat kan selalu positif atau nol. Nah, cuma ternyata gini, yang berikutnya kan mengatakan U ini bakal sama dengan nol, itu jika dan hanya jika kalau U-nya adalah vektor nol. Ya, vektor nol. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ada U yang tidak nol, tapi hasil kali dalamnya ini sama dengan nol, yaitu eh, api gitu ya, atau kita bisa tunjukkan, ambil, yaitu U-nya nilainya bentuknya adalah eh, apa 0,1 gitu. Saya ambil ini saja 0,1. 0,1 ini kan bukan vektor 0 kan? Bukan vektor 0. Tapi kalau saya coba operasikan U ini dengan dirinya sendiri, maka kita akan dapatkan nanti hasilnya adalah 0 kuadrat ya, karena yang bagian belakangnya tidak dihitung. Nah, justru ini menghasilkan nilai 0. Berarti kan tidak terjadi jika dan hanya jika di sini gitu ya. Artinya ini tidak dipenuhi. Jadi yang I4 itu tidak dipenuhi. Nah, maka kita dapatkan kesimpulan jadi U, P yang seperti ini, U, P yang sama dengan U1 P1 ini itu bukan hasil kali dalam. Ya, itu cara membuktikan dia bukan hasil kali dalam. Tapi pada intinya Anda sebenarnya harusnya langsung ke sini saja nanti ya. Langsung menunjukkan yang bagian bawahnya saja. Tidak harus menunjukkan yang I1, I2, I3-nya terpenuhi, ternyata I4 tidak terpenuhi. Cukup langsung ke sini saja untuk menyatakan dia bukan ruang hasil kali dalam. Ya, itu cara membuktikan bukan ruang hasil kali dalam dengan memperlihatkan ada bagian-bagian yang dia ada di antara I1, I2, I3, I4 itu yang tidak terpenuhi. Oke ya, baik kita sudah
2043, Anda berarti akan melakukan tugas tugas 5 ya. Tugas 5 di ULS, dan saya harap sudah dibuka di ULS. Oke, ada tambahan dari Michael, Michelle, nomor 20, masih yang standar. Oh ya, nomor 20 tidak standar. Kita dapatkan min 12. Panjang U-nya akar dari panjang dari U siapa ini? Yang ini Michelle ya. Michelle, panjang dari U ini kan 2 kali min 6 kali min 6 kan? Oke, Pak, saya perbaiki. Nah, ya, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan rumusnya. Karena rumusnya kan 2U2V2. Kalau U dengan U berarti 2U2 kali U2 kan yang di sini. Jadi bukan 12 tapi 2 kali 36, yaitu 72 ya. Ini juga 2, oke ini sudah ya. Berarti ya, ini 2 kali 1 kali 1. Tapi bukan tambah di sini harusnya ya. Ini adalah min 1 kali min 1 ya benar 1. Tapi yang di belakangnya ini itu adalah 2 kali 1 kali 1 ya, karena rumusnya kan ada 2-nya di sini. Berarti ini harusnya akar 3 bukan 2. Bukan akar 2. Oke ya. Oke, diperbaiki misalnya hati-hati karena kalau dia operasinya tidak standar ya harus ngikut operasi yang tidak standar itu. Oke, 26 itu operasinya standar. Kalau standarnya sih Anda nggak masalah kelihatannya. Tapi yang bermasalah itu yang di eh, tidak standar ya. Oke, nah sekarang gimana untuk mengerjakan tugas? Saya sarankan Anda jangan terburu-buru mengerjakan karena materi bab 5 ini memang materi bab sebelumnya. Anda sebaiknya baca buku atau pelajari dulu buku yang saya berikan, yaitu yang berkaitan dengan buku Howard Anton dan buku ini. Saya berikan ada buku Howard Anton dan buku Larson ya. Pertama di tugas di latihan-latihannya. Karena kalau Anda sudah buka nanti kan waktu Anda 90 menit berjalan dan itu seringkali Anda tidak siap karena harus membaca buku dulu gitu ya. Nah, saran saya Anda coba selesaikan dulu soal ini 1, 2 masing-masing isi masing-masing dari kelompok ini, dan kalau sudah yakin gitu ya nanti Anda boleh mengerjakan tugas. Ya, itu strateginya jangan terburu-buru, tapi memang harus belajar dulu sebelumnya ya. Sesuaikan dengan slide yang ada. Oke, baik saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk absen ya, menggunakan m.ubaya.ac.id karena kita sekarang sudah punya sesi online. Silahkan mengisi m.ubaya.ac.id. Tidak ada lagi proses untuk
capture foto Anda atau capture di Zoom ya. Langsung Anda presensi saja. Oke, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian dan saya ucapkan selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mau Terima kasih, nanya, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Permisi, Terima Pak. Mau kasih, nanya, Pak. Pak. Permisi, Pak. Ini Ya. di Pak, ini M. di M Ubaya. Ubayanya saya dihitung tidak hadir, Pak. Iya, Pak. Dihitung tidak hadir. Iya. Kelasnya belum Kelasnya dibuka. hari Rabu, Pak, di situ tulisannya. Hari Oh. kemarin maksudnya. Tanggal 3. Betul. Harusnya Oh, tanggal berarti. Oh, mungkin settingan saya berarti ya. Saya coba ubah ya. Saya coba apa dulu? Saya coba lihat dulu. Tapi kalau sudah saya rubah, ternyata masih hal yang sama. Anda tanyakan ke hotline ya. Sekarang saya coba periksa tanggalnya dulu ya. Iya, Pak. Ya,